Bapak Ibu rahimakumullah, hisab pertanggungjawaban paling berat di depan Allah bukan mungkin sholat kita kurang benar, bukan mungkin kita pernah maksiat, omben dan seterusnya. Tentu itu juga dosa besar. Namun yang lebih berat adalah dosa salah, dolim antar sesama hamba Allah. Itu yang paling berat, paling berat. Kita jadi kiai, mungkin tetangga kita belum sholat, salah kita melakukan pendekatan, salah kita berceramah. Ada orang non-muslim sampai sekarang belum tertarik masuk Islam, mungkin kita juga terlalu kasar pada mereka. Gara-gara mereka kita kafir-kafirkan, sakit hati. Gara-gara mereka kita sesat-sesatkan, sakit hati. Yang terjadi antipati bukan malah tertarik masuk Islam, bukan malah tertarik masuk masjid dan melakukan sholat, namun malah memusuhi kita. Saya khawatir sebelum kita nanti divonis masuk surga atau neraka, kalau itu terjadi, kita dipertemukan dengan tetangga kita yang Nasrani, dengan tetangga kita yang abangan X65 sampai sekarang belum sholat. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak sholat, nggak pernah didakwai sama kiai ini? Pernah juga. Nah, kenapa nggak sholat? Dakwanya terlalu kasar, loro gitu. Saya pernah mau coba berangkat ke masjid, moro-moro anak PKI apa nama masjidnya, sakit. Hadirin rahimakumullah, tinggalkan cara-cara kekerasan, tinggalkan ucapan kata sarkasme yang itu menyakiti orang lain. Islam sempurna adalah yang bisa menjaga tangan lesannya sehingga tidak menyakiti, tidak melukai, tidak mendolimi orang lain. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang non-muslim yang tidak kafir harbi mestinya kita dakwai, kita ajak, kita dekati biar tertarik masuk Islam, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW di Darul Nadwa, seperti yang dilakukan Rasul di Darul Arqam dan yang lain-lain. Mengapa harus kita bunuh? Mengapa harus kita bom? Mengapa harus kita perangi? Gara-gara kita bunuh. Pertama, kita salah mendolimi mereka. Yang kedua, andai mereka kita dakwai, mungkin sempat syahadat sebelum masuk Islam, sebelum mati. Akhirnya mereka husnul khatimah. Dan karena kita bunuh, akhirnya mereka pun mati kafir. Kalau sampai mereka mati kafir karena kita bom, kita bunuh, kita salah. Dulu ketika usai perang, ada sahabat yang ketika ada musuh ini sudah baca la ilaha illallah, tetap saja dibunuh. Memang ada tanda-tanda secara zahir orang ini baca la ilaha illallah nggak ikhlas. Wong tadinya memusuhi akan membunuh, ganti dia terjebak dalam situasi tertentu, sudah mau dibunuh sama sahabat ini, terus dia baca la ilaha illallah. Oleh sahabat itu tetap saja dibunuh. Secara zahir kayak nggak salah. Lalu dilaporkan pada Rasulullah SAW. Rasul marah, ala syafaqta sadr, tapi dia kan nggak ikhlas. Dia baca la ilaha illallah nggak karena Allah. Ala syafaqta sadr, apa kamu sudah membelah dadanya dan mengetahui hatinya? Kita itu berperang sampai batas tertentu. Mereka baca syahadat jangan dibunuh. Wa hisabuhu Allah. Entah ikhlas apa enggak, itu urusan dia dengan Allah. Ngapain kamu mengintervensi hati orang? Yang itu urusan dia dengan Allah. Terus saja Nabi marah, dan sahabat yang tetap membunuh musuh yang sudah bersyahadat itu terus oleh Rasulullah disalah-salahkan. Hadirin, sekali lagi
Kita nggak boleh pakai cara-cara kekerasan. Satu, nanti kita hisab itu nggak lulus. Hisab itu berat. Salah sebutir debu aja dihisab. Ini salah kita bukan lagi sebutir debu. Kamu cucu PKI. Salah besar. Dulu kafir Quraisy itu memerangi Rasulullah SAW sampai berkali-kali perang. Lalu terjadi perjanjian damai di Hudaybiyah. Lalu terjadi Fathu Makkah. Dan setelah terjadi Fathu Makkah, Nabi sama sekali menghapus permusuhan itu. Nabi benar-benar nun sewu, plemben ya plemben, roti ya roti, bien ya bien, saiki. Kurang apa Khalid bin Walid? Dia panglima perang memihak kafir Quraisy saat perang Uhud. Tapi karena sudah selesai ini damai, akhirnya Khalid pun masuk Islam. Dan kelihayan Khalid memimpin perang itu juga diangkat oleh Rasulullah SAW sampai di zaman Umar bin Khattab untuk menjadi panglima perang. Gak peduli itu dulu musuh. Abu Sufyan itu yang mempelopori, yang mendanai perang Uhud. Tapi begitu Fathu Makkah, ada musalah Hudaybiyah, ya sudah, dia masuk Islam dan jadi tokoh, jadi sahabat. Anaknya pun Muawiyah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, riwayat hadisnya ya tetap diterima. Muawiyah pun juga menjadi raja. Tapi ada peristiwa apalah, itu urusan sahabat. Setelah Ali bin Abi